Sakuragi terdiam, matanya membelalak lebar saat menyaksikan kenyataan yang sulit dipercaya. Seperti badai yang tak terhentikan, Sawakita menembus pertahanan Shohoku, melangkahi satu persatu pemain tanpa memberi mereka kesempatan sedikit pun. Gerakannya begitu cepat dan tajam, membuat setiap usaha menghentikannya tampak sia-sia. Tanpa memperlambat laju, Sawakita menyelesaikan aksinya dengan mencetak angka sempurna, seorang diri, seperti ingin membuktikan bahwa ia tak membutuhkan siapapun di sisinya. Stadion meledak dalam sorak-sorai gemuruh. Di tengah riuh itu, Sawakita berdiri di tengah lapangan, tersenyum tipis, penuh kepuasan, menikmati momen di mana ia mengukuhkan keunggulan Sanoh dan membungkam tantangan dari Rukawa. Nama Sawakita bergulung di udara, diserukan ribuan penonton seperti mantra kemenangan yang menggetarkan seluruh stadion. Di sisi lain, Rukawa hanya bisa menatap kosong, wajahnya mengeras oleh keterkejutan dan rasa frustrasi yang membakar, menyadari bahwa untuk pertama kalinya, ia benar-benar dibuat tak berdaya. Sawakita membakar semangat seisi stadion. Sorakan pecah, keras dan serempak, membanjiri seluruh arena. Ia telah memberikan apa yang mereka tunggu, sebuah pertunjukan gemilang yang memamerkan kualitas tertingginya sebagai pemain terbaik. Di tribun, para pemain Aiwa ikut terpukau. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Sawakita memperlihatkan kelas yang sulit dijangkau siapapun. Di sisi lapangan, Sakuragi mengepalkan tangan, wajahnya penuh amarah. Ia sadar betul, lompatan layup barusan telah mempermainkannya, mempermalukan penjagaannya di hadapan ribuan mata. Saat ia masih bergulat dengan kekesalan itu, Kawata mendekat, ekspresinya penuh keterkejutan. Kata-katanya memotong kekacauan pikiran Sakuragi, ini pertama kalinya aksi seperti itu terjadi sepanjang sejarah keikutsertaan Sanoh di Inter High. Rukawa, yang mendengar penjelasan itu, ikut membeku. Matanya membelalak, menyadari betapa besarnya momen yang baru saja terjadi. Di papan skor, angka bergerak ke 55-65. Keunggulan Sanoh atas Shohoku kembali melebar. Di bangku Shohoku, Kogure dan rekan-rekannya tampak cemas. Sorakan stadion seperti badai, menekan mereka dari segala arah. Tak hanya penonton, pemain cadangan Sanoh pun bangkit, terbawa dalam gelombang euforia yang membanjiri setiap sudut arena. Tidak hanya para penonton, pemain cadangan Sanoh pun ikut terbawa dalam riuhnya stadion. Sorakan dan teriakan membahana, memenuhi udara dengan semangat yang terus membuncah. Di sisi Shohoku, Kogure terpaku. Matanya tak lepas dari pemandangan bagaimana seorang pemain andalan Sanoh mampu membangkitkan kembali gairah pendukungnya, menghidupkan energi yang hampir padam. Di bangku cadangan, Yasuda duduk bersama rekan-rekannya, diam-diam berharap. Harapan sederhana namun berat, agar salah satu pemain utama Shohoku bisa melakukan hal serupa, membakar semangat rekan setim dan para pendukung mereka yang mulai tertekan. Di lapangan, bola kini berada di tangan Rukawa. Tatapannya tajam, penuh perhitungan, mencari celah sekecil apapun untuk mengubahnya menjadi peluang mencetak angka. Namun, Sawakita tak memberi ruang. Secepat bayangan, ia melekat ketat pada Rukawa, membatasi setiap gerakan, memadamkan setiap upaya sebelum sempat berkembang. Rukawa berusaha keras melepaskan diri dari penjagaan ketat Sawakita, yang terus membayanginya tanpa memberi ruang sedikit pun. Di bangku cadangan, para pemain Shohoku membelalakan mata mereka, terpukau melihat kecepatan dan kelincahan yang diperlihatkan kedua pemain muda itu. Rukawa melaju dengan cepat, mencari celah sekecil apapun untuk keluar dari hadangan. Namun, Sawakita selalu lebih cepat setengah langkah, menutup setiap ruang yang mungkin digunakan Rukawa untuk menyerang. Di sisi lapangan, pelatih Domoto mengamati dengan tenang, yakin bahwa Rukawa tidak akan mampu melewati benteng yang dibangun Sawakita. Menurut penilaian Domoto, keunggulan gerak atletis Sawakita memungkinkannya membaca setiap gerakan Rukawa dengan presisi tinggi. Di tengah lapangan, Rukawa yang masih menguasai bola dipaksa bergerak mendekat ke arah Kawata, hingga akhirnya terjebak di antara dua penjaga. Kogure dan para pemain cadangan Shohoku lainnya kembali membelalakan mata, kali ini karena ketegangan melihat Rukawa masuk dalam jebakan berlapis. Dari sisi lain lapangan, Miyagi yang melihat situasi genting itu, segera memberi isyarat keras, meminta Rukawa untuk melepaskan bola secepatnya kepadanya. Dari sudut luar lapangan, pelatih tim Aiwa memperhatikan jalannya pertandingan dengan cermat. Ia menyimpulkan bahwa Sanoh akan segera menguasai permainan, melihat perbedaan kualitas pemain andalan dari kedua tim yang semakin nyata. Di lapangan, Rukawa yang sadar dirinya mulai terjebak dalam kepungan lawan, dengan cepat mencari jalan lain untuk mempertahankan bola. Dengan sorotan mata tajam,
ia menangkap sebuah celah kosong di posisi Mitsui. Tanpa ragu, Rukawa mengirimkan umpan kilat ke arah Mitsui. Namun di saat bersamaan, Sawakita berteriak keras memperingatkan Fukatsu tentang arah bola. Dengan reaksi cepat, Fukatsu bergerak memotong lintasan bola sebelum sempat diterima oleh Miyagi. Tanpa membuang waktu, Sawakita meninggalkan Rukawa dan melesat ke arah Fukatsu, meminta bola dengan isyarat penuh keyakinan. Melihat kesempatan itu, Fukatsu melakukan gerakan indah, melewati hadangan Mitsui dan mempassing bola tepat ke Sawakita. Dengan cekatan, Sawakita menangkap bola dalam cengkeraman kuatnya, mengamankan penguasaan untuk Sanno. Sawakita berlari menembus pertahanan Shohoku, namun langkahnya dihentikan tiba-tiba oleh Sakuragi yang berdiri sigap di depannya. Sambil menahan serangan, mulut Sakuragi terus bergerak, melontarkan umpatan yang tajam ke arah lawannya. Dari tribun, Nobunaga menggeleng kesal melihat kelakuan Sakuragi, menilainya sebagai sikap tidak sopan di tengah pertandingan penting. Namun bagi Sakuragi sendiri, kata-kata kasarnya bukan sekadar provokasi, melainkan luapan kekesalan atas ketidakmampuannya mengimbangi kecepatan Sawakita. Sawakita berdiri menghadapi Sakuragi, matanya tajam dan penuh perhitungan, bersiap untuk kembali menunjukkan kelihayannya. Dari belakang, Rukawa berlari secepat mungkin, berusaha mengejar Sawakita sebelum lawan itu sempat melepaskan diri dari hadangan. Dalam benaknya, Rukawa berharap masih ada waktu untuk berhadapan langsung dan menghentikan aksi Sawakita. Di sisi lapangan, para pemain Aiwa memperhatikan jalannya pertandingan dengan ekspresi serius, mencermati setiap detail yang terjadi. Pelatih Aiwa memberikan pujian atas daya juang para pemain Shohoku. Menurutnya, meski Shohoku baru pertama kali tampil di kejuaraan Interhigh, semangat pantang menyerah mereka membuat tim itu tampak layak menantang Sanno. Namun, ia menyadari satu hal penting. Sebelum bisa mengalahkan Sanno, Shohoku harus lebih dulu menaklukkan Sawakita. Dengan nada tegas, ia menyampaikan kepada Moroboshi, anak asuh andalannya, agar siap menghadapi Sawakita jika kelak bertemu. Namun jawaban Moroboshi mengejutkan. Dengan ketegasan tanpa ragu, Moroboshi mengakui bahwa dirinya tidak percaya diri mampu mengalahkan Sawakita. Moroboshi memandangi Sawakita dengan tatapan penuh kekaguman. Dalam benaknya, kemampuan Sawakita kini sudah melampaui level rata-rata pemain SMA. Ia pun membenarkan pandangan pelatihnya. Untuk mengalahkan Sanno, yang pertama harus ditumbangkan adalah Sawakita. Di tengah lapangan, Sakuragi melompat tinggi, mengejar peluang memblok serangan. Sawakita, tanpa ragu, melambungkan bola menjauh dari jangkauan tangan Sakuragi. Usaha Sakuragi menjadi sia-sia, tangannya hanya mengiris udara kosong. Di sisi lapangan lain, Kawata mengamati tajam. Baginya, aksi Sawakita menghindari blok adalah bukti kehati-hatian, bentuk penghormatan kepada Sakuragi yang ia anggap sebagai ancaman serius. Bola meluncur tinggi, membelah udara, lalu turun dengan presisi mematikan. Tanpa perlawanan, bola itu menembus jaring Shohoku, mencetak angka dengan sempurna. Wajah Sakuragi dan Rukawa seketika tegang. Keterkejutan dan kemarahan bercampur, membeku di tengah lapangan saat jaring pertahanan mereka kembali terkoyak. Tubuh Sawakita mendarat mantap di lantai. Sekilas ia menoleh ke arah Sakuragi dan Rukawa, wajahnya dipenuhi kepuasan. Di belakangnya, riuh sorakan pendukung Sanno membahana, menggemakan nama Sawakita berulang-ulang sebagai bentuk pujian atas kebangkitannya. Papan skor memantulkan kenyataan pahit, 55-67. Sanno kembali memperlebar jarak, menjauhkan Shohoku dari kejaran. Di bangku cadangan Shohoku, para pemain gelisah. Wajah-wajah mereka menegang, frustrasi menyelimuti. Harapan yang sempat menyala kini kembali redup. Namun di tengah ketegangan itu, pelatih Hanzai tetap menunjukkan ketenangan, meski dalam hatinya ia juga merasakan tekanan yang sama beratnya. Rukawa terpaku sejenak, menelan fakta bahwa kemampuan Sawakita berada jauh di atas standar pemain SMA biasa. Di sisi lain, Sakuragi menunjukkan kekesalan yang membara, tak terima dipermalukan untuk kesekian kalinya. Dengan amarah yang belum sepenuhnya reda, Sakuragi menghampiri Sawakita, menuntut jawaban mengapa lawannya tidak menyerangnya dengan dang. Sawakita menjawab santai, menjelaskan bahwa lompatan Sakuragi terlalu tinggi untuk dilawan dengan dang. Penjelasan itu sedikit meredam amarah Sakuragi. Di dalam hatinya, ia merasa seolah-olah Sawakita sedang memberinya penghormatan. Namun, sebelum Sakuragi bisa kembali menanggapi, Sawakita sudah melangkah pergi meninggalkannya. Di sisi lain lapangan, bola sudah kembali di tangan Miyagi. Shohoku mulai menyusun serangan baru.
Wajah Miyagi diliputi kegelisahan, keraguan menekan dadanya. Dengan sisa 6 menit dan defisit 12 angka, harapan untuk membalikan keadaan terasa semakin berat. Di sisi lapangan, Kogure menatap permainan dengan pandangan kosong. Dalam hatinya, harapan Shohoku untuk membalikan keadaan perlahan sirna. Keyakinannya mulai runtuh, tergantikan rasa pasrah. Di tengah lapangan, Mitsui yang kelelahan merasakan hal yang sama. Tubuhnya berat, pikirannya dihantui kenyataan bahwa Sanoh, juara 3 kali berturut-turut, bukanlah lawan yang bisa dikalahkan dengan mudah dalam pertemuan pertama ini. Akagi berdiri tegap namun bimbang. Keraguan menggerogoti pikirannya, bertanya-tanya apakah Shohoku masih mampu bertahan dan memenangkan pertandingan, ataukah semua usaha mereka akan berakhir sia-sia. Sementara itu, di sisi lain lapangan, Sawakita mendekati Rukawa. Dengan nada merendahkan, ia melontarkan pertanyaan sinis, mempertanyakan apakah permainan Rukawa pantas untuk pemain yang bermimpi menjadi yang terbaik di Inter High. Sorot mata Sawakita tajam menusuk. Ia mengulang-ulang kata-katanya, mendorong Rukawa ke batas kesabaran. Wajah Rukawa mulai mengeras, kesal, meski tetap menjaga ketenangannya di permukaan. Sawakita tidak berhenti. Dengan sikap meremehkan, ia menegaskan bahwa mimpi Rukawa hanya bisa terwujud jika dirinya, Sawakita, tidak ikut bertanding. Sambil mengambil posisi siaga, siap kembali mengadang pergerakan Rukawa, Sawakita melanjutkan provokasinya. Setelah merebut gelar Inter High, ia akan pergi ke Amerika. Ucapan terakhir itu menghantam Rukawa. Matanya membelalak, dan dalam pikirannya, muncul rasa takut, ketakutan bahwa impiannya akan direbut sebelum sempat ia gapai. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.